Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina, NPM 1840102004 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana respon organisme akuatik terhadap perubahan lingkungan. Langsung saja kita ke materinya. Ikan adalah organisme akuatik yang sebagian atau seluruh hidupnya di lingkungan perairan, baik di air tawar, payau, maupun laut. Habitat ikan terdiri dari faktor biotik dan abiotik yang semuanya saling berinteraksi satu sama lain, membentuk suatu ekosistem perairan yang seimbang. Ketika salah satu faktor terganggu, maka faktor lainnya juga akan ikut terganggu. Ketika habitat perairan tempat ikan hidup diberikan perlakuan, maka ikan yang berada di perairan tersebut akan melakukan perubahan-perubahan sistem dan perubahan fisiologis di dalam tubuh masing-masing individu agar mampu menyesuaikan diri dengan kondisi perairan yang baru agar mampu bertahan hidup. Respon yang terjadi dalam tubuh organisme akuatik sehubungan dengan adanya perubahan lingkungan dapat berupa respon biokimia, respon struktur sel, respon fisiologi, dan tingkah laku. Respon organisme terhadap perubahan suhu. Suhu pada air mempengaruhi kecepatan reaksi kimia, baik dalam media luar maupun air atau cairan dalam tubuh ikan. Suhu makin naik, maka reaksi kimia akan semakin cepat, sedangkan konsentrasi gas dalam air akan menurun, termasuk oksigen. Akibatnya, ikan akan membuat reaksi toleran atau tidak toleran atau sakit sampai mati. Ikan merupakan binatang berdarah dingin sehingga metabolisme dalam tubuh tergantung pada suhu lingkungannya termasuk kekebalan tubuhnya. Suhu luar yang berfluktuasi terlalu besar akan berpengaruh pada sistem metabolisme. Suhu rendah akan mengurangi imunitas atau kekebalan tubuh ikan. Penurunan atau kenaikan suhu yang terjadi perlahan-lahan tidak terlalu membahayakan ikan, sementara perubahan yang terjadi secara tiba-tiba akan membuat ikan stres. Akibatnya, tidak ada keseimbangan dan menurunkan sistem sarafnya. Selanjutnya, respon organisme terhadap perubahan pH. Hubungan derajat keasaman pH dengan kehidupan ikan sangat erat. Titik kematian ikan biasanya terjadi pada pH 4 asam dan pH 11 basah. Sementara reproduksi atau perkembangbiakan ikan biasanya akan baik pada jenisnya. Idealnya, kebanyakan ikan hias air tawar akan hidup pada kisaran pH 6,5 sampai 7,0. Adanya penyakit ikan pun berhubungan dengan naik turunnya nilai pH. Biasanya bakteri akan tumbuh baik pada pH basah, sementara jamur tumbuh baik pada pH asam. Nilai pH air pada siang hari berbeda dengan malam hari. Pada pagi hari, pH akan turun, sedangkan pada siang hari akan naik. Hal ini disebabkan oleh gas karbon dioksida banyak diproduksi pada malam hari, karena pada malam hari tidak ada sinar matahari. Perubahan pH secara mendadak akan menyebabkan ikan meloncat-loncat atau berenang sangat cepat dan tampak seperti kekurangan oksigen hingga mati mendadak. Sementara perubahan pH secara perlahan akan menyebabkan lendir keluar berlebihan, kulit menjadi keputihan dan mudah terkena bakteri. Selanjutnya, respon organisme terhadap perubahan salinitas. Kandungan kadar garam dalam suatu media berhubungan erat dengan sistem osmoregulasi pada organisme air tawar. Organisme akuatik mempunyai tekanan osmotik yang berbeda dengan lingkungannya. Oleh karena itu, ikan harus mencegah kelebihan air atau kekurangan air agar proses-proses fisiologis di dalam tubuhnya berlangsung normal. Dalam pengaturan tekanan osmotik pada setiap ikan melibatkan peran beberapa organ. Organ osmoregulasi pada ikan meliputi ginjal, insang, kulit, dan saluran pencernaan.
Insang merupakan organ penting yang mampu dilewati air maupun mineral. Permeabilitas insang yang tinggi terhadap ion-ion dapat menyebabkan insang pasif bergerak. Pada salintas yang tinggi, ikan dalam adaptasinya akan kehilangan air melalui difusi keluar badannya. Selanjutnya ada respon organisme terhadap kekeruhan. Secara umum, kekeruhan mengganggu biota diantaranya akan menghalangi masuknya sinar matahari sebagai kebutuhan fotosintesis fitoplankton, menurunkan ketersediaan oksigen terlarut, memicu sedimentasi yang menyebabkan pendangkalan yang mengganggu pemandangan secara visual bagi biota, mempengaruhi perilaku dan sistem makan serta pernapasan biota. Kondisi kekeruhan yang tinggi akan menimbulkan gangguan diantaranya penurunan kualitas air, penyumbatan insang, penimbunan telur larva, serta kematian pada biota. Air yang keruh akan menyebabkan insang terinfeksi akibat dari padatan tersuspensi dalam air, sehingga mempengaruhi bobot tubuh. Apabila tingkat kekeruhan semakin tinggi, maka beberapa atau sebagian materi terlarut akan menempel pada celah-celah insang, sehingga kemampuan insang untuk mengambil oksigen menurun. Dan pada tingkat kekeruhan tertentu dapat menyebabkan insang tidak berfungsi sehingga menyebabkan kematian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.